Jemaat Minggu tanggal 30 Mei tahun 2021. Salam. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada. Puji syukur kepada Tuhan karena kita dapat kembali memuji Tuhan di hari Minggu ini. Kita percaya bahwa Tuhan berkenan menyapa dan memberikan anugerah terbaik untuk seluruh umatnya. Dukung terus channel YouTube GKI Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi model virtual yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH serta penetua atau diakon yang mendampingi pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayanan kita semua. Amin. Bagi Bapak, Ibu, jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga langsung dikirim ke nomor rekening 301 0202 009916 atas nama Kas Jemaat GKI Kuala Pembuang. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu Jemaat yang merayakan pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Amin. Demikian berita Jumat yang kami sampaikan. Tetap sehat dan semangat, jaga jarak, jangan lupa selalu menggunakan masker ketika kita keluar dari rumah atau beraktivitas di luar rumah. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Demikian berita Jemaat hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita siapkan hati dan waktu kita untuk datang kepadanya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, bait yang pertama. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah kita dengan kita menerima potum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silahkan untuk duduk kembali. Kembali jemaat sekalian, kita bersama-sama bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 130, bait 1 dan bait yang kedua. Hidup yang jujur. Hidup yang jujur, tanda ku serah.
Mari kita bersama-sama berdoa untuk pengampunan dosa dan berdoa untuk ucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat bagimu ya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami selama ini hingga saat ini. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami setiap langkah kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang dengan kelemahan diri kami. Kami merasa bahwa kami adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan, karena kami sering melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap firman-Mu. Disebabkan karena kelemahan yang kami miliki ya Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat ini kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan bisa mengampuni segala kesalahan dosa kami, agar kami layak hidup berada di tangan pengasihan Tuhan, dan kami diberkati setiap saat. Terima kasih ya Tuhan atas pertolongan-Mu, atas pengampunan-Mu terhadap kehidupan kami saat ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena Engkau begitu baik telah memelihara kami hingga saat ini. Tuhan telah memberikan berkat yang berkecukupan dalam hidup kami hingga saat ini. Tuhan telah memberikan kesehatan yang prima bagi kami hingga saat ini. Tuhan telah memberikan damai, sejahtera dan sukacita senantiasa kepada kami, sehingga kami pada hari ini boleh beribadah bersama-sama ini karena kasih setia dan karunia Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu bagi kami. Inilah doa permohonan pengampunan kami dan doa ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Allah yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang 1 hingga ayat yang ke-8. Di bawah perikop Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, inilah aku, utuslah aku. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat yang ke-28. Amin. Jemaat sekalian, kembali kita bersama-sama memuji Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 167, bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan Yesus sahabatku.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sampailah kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan saat ini kami boleh bersama-sama beribadah walaupun secara virtual saat ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan menuntun kami, mengarahkan hati dan pikiran kami saat ini untuk tertuju kepada kuasa Tuhan dalam ibadah ini. Secara khusus ketika kami akan mendengarkan dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami dengan kuasa Roh Kudus yang menuntun dan membimbing kami, sehingga firman Tuhan tidak ada yang sia-sia, tapi menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan almanak Nas Gereja Kalimantan Penggelis, nas untuk kita renungkan pada saat ini yaitu Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya akan membacakan firman Tuhan di atas perikop percakapan dengan Nikodemus. Firman Tuhan, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Jawab Yesus katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Almanak Nas Gereja Kalimantan Penggelis untuk kita pada saat ini, untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Percakapan Yesus dengan Nikodemus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, untuk tema untuk bulan ini, kehadiran Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan, berdasarkan tema tadi mau mengajak kita bahwa dengan kehadiran Roh Kudus yang memampukan kita supaya kita benar-benar menjadi saksi Tuhan. Bukan atas kekuatan dan kemampuan kita juga sebagai manusia, tetapi benar-benar kita mengandalkan Tuhan. Nah, dari teks ini kita mau belajar bagaimana Nikodemus bersama dengan Yesus bercakap-cakap tentang bagaimana seseorang yang dilahirkan kembali dan kemudian menjadi saksi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Nikodemus adalah seorang yang sangat luar biasa terpandang pada saat itu. Bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang Farisi dalam teks kita. Dia juga seorang pemimpin agama Yahudi. Dia adalah tokoh. Dia adalah orang besar. Jika di dalam kehidupan berjemaat, kehidupan bermasyarakat, dia adalah orang yang sangat dihormati. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan, apalagi sebagai seorang imam, seorang ahli, seorang pemimpin agama. Kalau dikatakan sebagai seorang pemimpin agama, tentu Bapak Ibu Saudara tentang kemampuan dan pengetahuan tentang agama jangan dipertanyakan lagi. Dia bidangnya, dia ahlinya, sejak kecilnya ia sudah belajar. Semua isi Alkitab pasti ia kuasai secara teologis. Baik kitab perjanjian lama, isi dalam kitab Taurat, hukum-hukum yang berlaku, bahkan tata cara
dalam kehidupan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Nikodemus adalah seorang ahlinya. Ia adalah pemimpinnya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada saat ini ketika ia melihat dan menyadari kehadiran Yesus Kristus dan ia mengakuinya bahwa yang diutus dari Allah. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Karena ia tahu, Bapak Ibu Saudara, ia melihat dan menyadari, memahami, dan hatinya terbuka melihat apa yang Yesus lakukan tidak seperti manusia biasa yang Yesus lakukan. Tidak seperti imam-imam biasa yang Yesus lakukan. Tidak seperti pemimpin-pemimpin agama pada masanya apa yang Yesus lakukan. Dan juga tidak seperti ahli-ahli Taurat, ahli hukum, ahli tafsir, ahli-ahli seperti orang Farisi. Yesus melakukan hal besar yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ia memberikan tanda-tanda yang bukan berasal daripada dunia, tetapi berasal daripada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Dan Nikodemus mengetahui hal ini. Ia menyadari, ia mengakuinya. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, ia dengan kerendahan hati dan terbuka, ia mau datang kepada Tuhan walaupun dalam kondisinya malam-malam. Istilahnya boleh dikatakan sembunyi-sembunyilah. Tetapi ia mau terbuka hati, menundukkan keegoisannya sebagai seorang pemimpin yang harus dihormati. Ia mau datang, ia mau berbagi, ia mau berkonsultasi dan berkoordinasi, bahkan mau mendengarkan apa yang Yesus katakan. Walaupun apa yang Yesus jelaskan sangat sulit ia pahami. Karena apa yang Yesus katakan bahwa sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Allah. Sehingga walaupun orang yang punya ilmu pengetahuan yang tinggi tentang memahami secara harfiah apa yang Yesus katakan, Nikodemus, ia terbatas. Oleh sebab itu ia datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia mengatakan tidak mungkin seseorang kembali lagi ke rahim ibunya. Ya jelas, baik orang tua, orang muda, anak-anak yang baru dilahirkan kembali pun nggak bisa dimasukkan kembali ke dalam rahim ibunya. Ini yang mau disangkal oleh Nikodemus, itu sangat mustahil. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus yang dilahirkan kembali adalah bukan lahir secara jasmania, tetapi bagaimana kehidupan roh jiwa kita yang dilahirkan kembali dengan pengakuan yang menandakan kita sebagai umat Tuhan, yaitu dengan air dan Roh Kudus, yang menandakan sebagai inisiasi bahwa kita milik kepunyaan Allah, yaitu dalam baptisan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, berangkat dari pemahaman inilah kita menyadari siapakah diri kita sebagai orang percaya pada masa kini. Dengan situasi-situasi problematis yang kita hadapi, tantangan pergumulan pandemi COVID-19, perkembangan IT yang cukup signifikan, yang mengharuskan mengajarkan kita bagaimana kita hidup di hadapan Allah yang tetap setia dan tetap bisa menjadi saksi Tuhan. Belum kita berbicara tentang sosial ekonomi yang semakin hari semakin luar biasa seperti ini. Orang semakin sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Nikodemus menjadi salah satu hal yang dapat kita patut untuk teladani dan kita tiru. Dan menyadarkan kita siapa diri kita, siapa saya dan ibu bapak semuanya di hadapan Tuhan. Seorang ahli, seorang pemimpin, seorang teolog yang sangat besar, seorang imam yang terpandang, mau datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena ia tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus datang daripada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, hari ini kita menyadari bahwa hidup kita ini siapa di hadapan Tuhan. Dalam menghadapi tantangan dan pergumulan dunia saat ini, pertama-tama yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara, kita harus mampu membuka hati dan pikiran kita untuk menerima setiap perkataan dan perintah Tuhan dalam hidup kita.
Kalau Nikodemus ia adalah seorang ahli kitab, seorang imam, seorang pemimpin dan pemuka agama, kalau ia berbicara tentang teks Alkitab, tentang perintah-perintah Tuhan, Taurat Tuhan, itu jangan disoalkan lagi, ia menguasai hal itu. Tetapi ia mau datang kepada Tuhan. Ketika ia datang kepada Tuhan, apa yang ia dapatkan? Ia mendapatkan sesuatu yang luar biasa tentang keselamatan, tentang pengampunan, tentang kesempatan dan pengharapan besar, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dengan demikian Nikodemus menjadi seseorang yang luar biasa. Kita lihat pada akhir kitab Injil dikatakan ia membantu dan ia menolong dalam mengafani dan mengubur Yesus. Suatu hal yang sangat luar biasa. Ia mengaku Yesus Kristus sebagai yang berasal daripada Tuhan. Dan ia percaya untuk itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita buka hati dan pikiran kita. Ketika kita tahu dan melihat dan mendengar apa yang telah Tuhan lakukan, janganlah keraskan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Seolah-olah kita mengetahui segalanya, seolah-olah kita tidak perlu Tuhan, seolah-olah kita mampu berdiri sendiri. Seorang imam besar pun mengakui ia membutuhkan Tuhan dan ia datang kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, siapa kita? Ini pertanyaan yang terus saya tanyakan kepada kita. Siapakah saya dan kita semua, Bapak Ibu Saudara? Bukankah kita adalah manusia biasa? Tidak seperti Nikodemus. Kenapa kita begitu sombong dan begitu egois? Bahkan kita tidak mengandalkan Tuhan. Hari ini kita mau belajar bahwa datanglah kepada Tuhan, maka semuanya akan disingkapkan bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan, memohon Tuhan membuka hati dan pikiran kita, menerima setiap perkataannya. Sehingga hidup kita menjadi luar biasa dan kita dilahirkan kembali. Nikodemus dilahirkan kembali dalam iman, dalam pengharapannya. Begitu juga dengan kita, bukan berarti harus dilahirkan kembali menjadi seperti bayi, tidak. Tetapi bagaimana pola pikir kita, hidup kita dilahirkan kembali. Yang selaras dengan Injil itu. Yang selaras dengan ajaran Tuhan Yesus. Yang selaras dengan pemberitaan dan perintah Tuhan dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara, kita harus senantiasa diperbaharui dan ini penting. Apapun dalam kehidupan kita yang terjadi, hidup kita harus diperbaharui, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang saya katakan, menghadapi tantangan dan pergumulan dunia ini. Kita harus diperbaharui melalui apa? Melalui setiap perkataan firman Tuhan. Kita terus diperbaharui mana pengharapan kita dilahirkan kembali menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Mengerti, memahami, terbuka, rendah hati, dan tidak egois. Sehingga setiap perkataan firman Tuhan bukan seperti orang bebal, tapi bisa masuk dalam hati dan pikiran kita, dan kita mau dirubah oleh Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, dilahirkan kembali, berarti kita memang benar-benar hidup di dalam kuasa dan naungan tuntunan Tuhan. Bagaimana dengan kita selama ini? Kita sudah menjadi orang yang percaya sekian lama sudah. Menjadi orang Kristen sekian lama sudah. Tapi apakah kita benar-benar adalah manusia yang sudah lahir kembali, yang betul-betul dilahirkan secara rohani? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Karena bagi setiap orang yang dilahirkan kembali secara rohani, maka ia mampu menjadi hidup yang menjadi berkat bagi semua orang. Hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup yang sesuai dengan tuntunan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bukan lagi atas kemauan dan kehendak pribadi, kepentingan sendiri dan keegoisan kita. Tapi kita mengandalkan segala sesuatunya berdasarkan kasih karunia Tuhan dan mempercayakan Tuhan sebagai juru selamat kita, yang terlebih sebagai pengandalan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Karena ini penting Bapak Ibu Saudara. Arah dan hidup dan tujuan hidup kita tergantung dari pengandalan kita. Tuhan katakan kita harus dilahirkan kembali, berarti bahwa kita benar-benar menanggalkan sikap perilaku yang lama, yang tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan bahkan perintah Tuhan. Kita harus tanggalkan semuanya itu. Tapi mari kita datang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itulah yang dilahirkan kembali. Sebab itu Bapak Ibu Saudara,
Ayat 6 berkata, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, oleh sebab itu saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati, dilahirkan kembali dalam suatu pertobatan yang sungguh-sungguh setia di hadapan Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu sesuai dengan perintahnya untuk saling mengasihi dan menjadi saksi Tuhan dan berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita rendahkan hati kita naikkan syukur dan syafaat kita berdoa. Allah Bapa yang ada di sorga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan, saat ini kami telah mendengarkan bagian dari firman-Mu, supaya kami betul-betul menjadi anak Tuhan yang senantiasa hadir dan datang kepada Tuhan, rindu akan Engkau ya Tuhan, dan mempercayakan hidup kami kepadamu, seperti seorang Nikodemus yang dengan kerendahan hati untuk terus datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jadikanlah pribadi kami adalah pribadi yang benar-benar dengan kerendahan dan ketulusan hati mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan pengandalan hidup kami, dan menjadikan kami lahir baru, lahir kembali dalam iman dan pengharapan dan pengandalan kami dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Dan saat ini kami bersyukur menaikkan doa dan syafaat kami. Kami percayakan hidup kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, terutama kehidupan berbangsa dan negara saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan memberkati para pemimpin kami, Bapak Presiden beserta jajaran kabinet, para pemimpin dan perangkat daerah dari tingkat pusat sampai pelosok daerah yang berjuang pada saat ini dalam berbagai tantangan pergumulan berbangsa dan bernegara. Kami yakin dan percaya bahwa roh hikmat yang datang daripada Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi mereka untuk memimpin dengan hikmat dan bijaksana sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Berkati juga pada saat ini kehidupan perkembangan pekabaran keselamatan Injil bagi dunia ini, bagi pertumbuhan perkembangan gereja, walaupun dalam situasi dan kondisi yang sulit, kami yakin dan percaya bahwa hanya kuasa Tuhan yang dapat menolong, membantu menopang kehidupan gereja saat ini di muka bumi ini yang berjuang terus menyampaikan kabar baik dan keselamatan, terutama di dalamnya gereja Kalimantan dan Pengelis. Tuhan urapi dan berkati dari tingkat majelis sinode, majelis resort dan majelis jemaat. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja Kalimantan dan Pengelis, baik para pendeta, penetua, diakon, pemberita, evangelis, para pikaris, guru agama, guru sekolah minggu, orang-orang yang melayani Tuhan. Engkau berkati dan urapi senantiasa kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melayani dengan kekuatan, semangat, motivasi, ide kreativitas, inisiatif yang sungguh luar biasa atas berkat Tuhan. Dalam mereka boleh melayani dengan ketulusan hati. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi kehidupan warga jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami percaya bahwa mereka mengandalkan Tuhan saja dan ketulusan hati mereka datang kepada Tuhan, menyerahkan diri dan hidup mereka untuk Tuhan yang urapi dan berkati, terutama dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Berikan kesehatan, kekuatan senantiasa. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup mereka, dalam pekerjaan dan usaha mereka. Dan nikmat rezeki Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh bersukacita atas berkat Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang dalam masa-masa sulit dalam kehidupan pergumulan hidupnya pada saat ini ya Tuhan, baik yang mereka sakit, yang di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang dalam keadaan ekonomi yang sulit, bahkan pergumulan tantangan kehidupan rumah tangga. Tolong jamah pulihkan mereka Tuhan dalam kuasa kasih-Mu, sehingga jemaat Tuhan boleh merasakan jaman tangan dan berkat-Mu, sehingga mereka semakin taat dan setia, bahkan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu saat ini, terutama jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Kami yakin dan percaya hidup kami ada dalam kuasa dan berkat pertolongan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan rencana-rancangan yang indah dalam hidup kami, bukan rancangan kecelakaan, tapi berkat dan damai sejahtera. Oleh sebab itu, biarlah kami sebagai jemaat Tuhan senantiasa dituntun dan dipimpin oleh kasih karunia,
berkat rezeki, berkat kesehatan dan kekuatan panjang umur. Biarlah kami taat dan setia di hadapan Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup kami. Berkati jemaat kami ini Tuhan, kami percaya hanya dengan kasih karunia Tuhanlah yang menopang kami sehingga kami menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa, bahkan juga menjadi berkat bagi semua orang. Berkati jemaat-Mu yang dalam pergumulan, yang mengalami sakit, penyakit, yang mengalami tantangan, yang mengalami beban hidup. Kami percaya bahwa ada Tuhan di dalamnya yang menopang. Jamah pulihkan jemaat Tuhan saat ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa bagi warga jemaat yang mengikuti ibadah saat ini secara virtual. Mereka juga menundukkan kepala mereka. Mereka berdoa dalam hati mereka, bahkan memberikan ucapan syukur serta pengharapan mereka, cita-cita mereka. Ya Tuhan, Engkau dengarkan seluruh doa mereka. Jamah berkati, kabulkan serta permohonan doa mereka saat ini, yang juga mereka doakan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Berkati jemaat kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, sehingga kami boleh menikmati berkat dan kuasa Tuhan dalam menikmati hari-hari hidup kami, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah saudara-saudari kami yang menikmati berkat yang datang daripada Tuhan dalam penambahan usia, baik pernikahan maupun kelahiran. Inilah Bapa, hidup kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu, gereja-Mu, bahkan majelis, jemaat, penatua dan diakon yang ada di jemaat kami. Tuhan berkati dan urapi. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami serahkan kehidupan pelayanan di jemaat ini, baik multimedia GKI Immanuel Kola Pembuang beserta dengan seluruh tim, bahkan juga pemain musik, song leader, tim prokes jemaat GKI Immanuel Kola Pembuang. Tuhan urapi dan berkati. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa dan seru kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita tiba saatnya pada penyerahan persembahan syukur kita. Dengarkanlah nas pengantar bagi kita. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik. Ya Tuhan, aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayat yang ke-8 dan 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17a. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan nyanyikanlah Kidung Baru nomor 204, bait yang pertama dan bait yang kedua. Di dunia yang penuh cemar. Di dunia yang penuh cemar, angkat sesamamu.
Nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kita terbuka, dibaca sesamamu. Apakah dia pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Bapak, Ibu, Saudara dikasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat untuk bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang akan kita ucapkan bersama-sama dan diakhiri dengan menyanyi haleluya 3 kali. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.